Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fahri Al-Hafid, yang kedua Fitri, yang ketiga Kiki, yang keempat ada Kofifa, yang kelima ada Rofik, terus yang keenam ada Putri Wijayanti. Ya, di sini kami akan menjelaskan terkait komponen kurikulum. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang harus dicapai atau ditempuh dalam sebuah proses pembelajaran untuk menjadi acuan sekaligus orientasi dalam pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan yang berperan sebagai orientasi atau arah semua kegiatan pembelajaran melalui perangkatnya yang berupa media pembelajaran, pendekatan, teknik, metode, model, serta strategi pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu secara umum, perubahan yang terdapat dalam kurikulum pendidikan terlebih di Indonesia mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Nah, tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri, yang pertama sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga dalam setiap pembelajarannya dapat menumbuhkan keaktifan, kreativitas, efektivitas, serta pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang kedua, sebagai acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi siswa dalam menerapkan potensi setiap daerahnya masing-masing dan sumber daya yang dimiliki di daerahnya tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai acuan belajar siswa dalam menerapkan ajaran agama berdasarkan keimanan dan ketakwaannya, mengembangkan diri berdasarkan ilmu dan pengalaman yang telah diperolehnya. Lalu yang keempat, sebagai acuan bagi sekolah dalam membangun dan mengembangkan budaya serta karakter bangsa dalam kegiatan sekolah. Lalu yang terakhir, tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri sebagai acuan konten atau isi materi yang dituliskan pada kurikulum menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Salar dan Alexander mengemukakan bahwa isi atau materi kurikulum itu ruang lingkup kajiannya yang membahas tentang fakta-fakta, observasi, dan data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. Itu semua terakumulasi dalam bentuk gagasan atau ideal, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yang pertama, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman yang harus dimiliki siswa. Nah, yang kedua, isi kurikulum menyangkut seluruh aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan saat kegiatan siswa. Nah, yang terakhir itu materi atau aktivitas seluruhnya itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, mengkomunikasikan, dan menanya. Sesuai pendapat yang tadi, proses pembelajaran kurikulum 2013 diawali kegiatan mengamati oleh siswa
dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan disimak baik secara lisan maupun tulisan. Langkah selanjutnya, kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang didapat oleh siswa, dan menentukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan lainnya. Kegiatan akhir yang dilakukan oleh siswa adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan yang telah dibuat oleh siswa. Lalu ada jenis-jenis proses kurikulum K13. Untuk yang pertama itu pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung. Oke, pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik pengembangan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang telah ditemukan dalam kegiatan analisis. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu. Pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas sekolah. Evaluasi kurikulum. Evaluasi dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan analisis dan penafsiran yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran seperti yang dinyatakan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas efektivitas saja, namun juga relevansi, efisien, dan program. Pada bagian lain, dikatakan luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum. Salah satu komponen kurikulum yang paling penting yang perlu dievaluasi adalah berkenan dengan proses dan hasil belajar siswa.